jerawat hormon ini nggak hanya dialami oleh mereka yang masih remaja aja, tapi orang dewasa dengan rentan usia 20 sampai 49 tahun itu dapat mengalami yang namanya jerawat hormon. Hai, welcome back to pika.pika.id channel. Di sini dengan aku Amel. Kali ini aku akan membawakan materi tentang jerawat hormon dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, jadi jerawat itu kan biasanya dipicu oleh faktor eksternal seperti paparan debu, polusi maupun sinar matahari. Tetapi ada faktor lainnya yang mempengaruhi seperti faktor internal, yakni adanya ketidakseimbangan hormon di dalam tubuh. Jerawat yang timbul akibat ketidakseimbangan hormon dinamakan dengan jerawat hormon. Apalagi bagi perempuan ya, adanya ketidakstabilan hormon itu sangat krusial banget gitu loh dampaknya. Karena selain mempengaruhi suasana hati, juga dapat mempengaruhi perubahan fisik. Salah satunya ya jerawat itu tadi. Meskipun perempuan lebih rentan terkena jerawat hormon, namun laki-laki juga dapat mengalami hal yang sama. Terus hormon apa aja sih sebenarnya yang dominan dalam memicu timbulnya jerawat hormon? Yang pertama adalah hormon androgen dan testosteron. Hormon androgen ini sebenarnya sebutan untuk suatu hormon. Terus di dalam hormon androgen ini tadi itu terdapat hormon yang paling aktif di antara lainnya. Nah, itu tadi disebut dengan testosteron. Testosteron ini kalau kadarnya terlalu tinggi dapat memicu kelenjar minyak yang ada di wajah kita untuk menghasilkan sebum secara berlebihan. Efeknya adalah pori-pori akan tersumbat sehingga muncul jerawat. Terus testosteron ini lebih diidentikan dengan hormon laki-laki ya. Padahal perempuan pun juga memproduksi hormon testosteron di dalam ovarium, tetapi kadarnya tidak sebanyak pada laki-laki. Terus testosteron ini dapat meningkat karena hal seperti pubertas, kehamilan, maupun mengonsumsi obat tertentu seperti pil KB. Terus yang kedua ada hormon estrogen dan progesteron. Kedua hormon ini tuh berfungsi untuk reproduksi organ wanita supaya lebih berkembang. Terus di pria itu juga menghasilkan hormon itu tadi, tetapi kadarnya tidak sebanyak pada perempuan. Beda di testosteron ya. Kalau di testosteron itu kan dia kalau kadarnya terlalu tinggi baru dapat memicu timbulnya jerawat. Kalau di estrogen kalau kadarnya terlalu rendah baru memicu timbulnya jerawat. Terus hal-hal yang dapat memicu penurunan estrogen antara lain seperti menstruasi, perimenopause, kemudian penyakit ginjal dan anoreksia. Kemudian yang ketiga ada hormon insulin. Insulin ini merupakan hormon alami yang diproduksi oleh pankreas. Pankreas ketika kita makan akan secara otomatis mengeluarkan hormon insulin yang berfungsi mengubah glukosa atau gula menjadi energi, kemudian disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, kalau kadar insulin ini terlalu tinggi, sama seperti testosteron itu tadi, dapat memicu kelenjar minyak yang ada di wajah kita untuk menghasilkan sebum secara berlebihan. Nah, terus jerawat hormon ini memiliki dua jenis, yaitu yang pertama jerawat hormon yang tumbuh pada anak remaja pada saat masa pubertas. Kemudian yang kedua adalah jerawat hormon yang tumbuh pada orang dewasa ketika masa sebelum menstruasi maupun ketika adanya ketidakstabilan hormon pada saat menopause. Maka dari itu jerawat hormon ini nggak hanya dialami oleh mereka yang masih remaja aja, tapi orang dewasa dengan rentan usia 20 sampai 49 tahun itu dapat mengalami yang namanya jerawat hormon. Ciri-ciri dari jerawat hormon yang pertama adalah pada remaja itu biasanya dia tumbuh di area T-zone seperti hidung, dahi, dan dagu. Sedangkan pada orang dewasa itu biasanya tumbuh di area sekitar bawah rahang dan area pipi. Kemudian yang kedua, jerawat hormon ini biasanya tumbuh
dengan ukuran yang besar-besar terus gampang banget meradang. Maka dari itu jerawat ini tuh lebih susah untuk dihilangkan karena dia tuh tumbuh sampai ke lapisan kulit dalam. Terus yang ketiga, jerawat ini pasti tumbuh secara konsisten setiap bulannya, apalagi kalau pada saat memasuki masa menstruasi. Jadi ketika kalian memasuki masa menstruasi terus kayak ada jerawat di area-area yang sudah aku jelaskan itu tadi, bisa dipastikan kalau itu tadi jerawat hormon. Terus untuk meminimalisir jerawat hormon, aku ada beberapa tips nih untuk kalian. Yang pertama adalah memakai produk cleanser dengan kandungan salisilik acid dan tea tree oil di dalamnya. Aku rekomendasinya dari produk COSRX Salicylic Acid Daily Gentle Cleanser, di mana produk ini tuh mengandung 0,5% salicylic acid dan tea tree oil. Jadi salicylic acid dan tea tree oilnya itu terkandung secara bersamaan di dalam satu produk. Jadi emang bagus banget buat kulit kalian yang rentan terkena jerawat hormon. Kalian bisa mendapatkan produk ini di website pikapika.id dengan harga 149.000 aja. Sedangkan untuk eksfoliasinya, kalian bisa memakai dari Avoskin Miraculous Refining Toner, di mana produk ini selain mengandung agen eksfoliasi seperti AHA, BHA, dan PHA, juga mengandung ekstrak tea tree oil sebanyak 2%. Nah, tea tree oil ini bagus untuk menghilangkan bakteri timbulnya jerawat. Nah, kalian bisa mendapatkan produk ini di website pikapika.id dengan harga 169.000 aja. Oke. Nah, terus yang kedua adalah hindari banyak makan yang mengandung susu. Jadi dengan kita banyak makan susu, itu dapat meningkatkan kadar insulin di dalam tubuh kita. Seperti yang sudah aku jelaskan itu tadi, kalau hormon insulin itu dapat meningkatkan kelenjar minyak yang ada di wajah kita untuk memproduksi sebum secara berlebihan. Efeknya itu ya pori-pori tersumbat, alhasil jerawat pun muncul. Yang ketiga adalah pastikan kalian olahraga secara teratur. Karena dengan melakukan olahraga itu selain untuk kesehatan fisik juga dapat untuk keseimbangan hormon. Latihan yang bagus untuk keseimbangan hormon antara lain latihan aerobik dan latihan relaksasi seperti yoga. Terus kedua latihan itu tadi juga selain bagus untuk hormon, juga dapat meningkatkan kualitas hidup kalian. Jadi itu tadi materi dari aku. Semoga bermanfaat dan berguna untuk wawasan kalian. Dan sekian dulu dari aku hari ini. Sampai bertemu di materi dan video selanjutnya. Bye-bye.